Hai semua, Assalamualaikum. Siapa yang udah pernah coba bikin kue tradisional satu ini? Biasanya sering dibuat pakai tepung ketan hitam atau gula merah. Tapi kali ini kita bikin beda dari yang biasanya. Teksturnya yang lembut, legit, dan juga wangi. Kalau belum pernah, yuk cobain bikin pakai resep ini, pasti bakal ketagihan. Buat yang penasaran, yuk ditonton videonya sampai selesai. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan cetakannya dulu. Saya gunakan loyang ukuran 20x20. Sebelum digunakan, dasar loyangnya kita olesi dulu dengan minyak secukupnya. Loyang yang sudah selesai diolesi minyak, kemudian kita lapisi menggunakan daun pisang. Supaya daun pisangnya tidak gampang robek saat dibentuk, bisa disiram dulu menggunakan air panas. Kemudian, bagian sisi samping loyangnya juga kita lapisi menggunakan daun pisang seperti ini. Selanjutnya, loyang yang sudah kita lapisi menggunakan daun pisang, kita olesi lagi menggunakan minyak secukupnya. Usahakan ketika mengolesi loyang menggunakan minyak seperti ini, loyangnya diolesi secara merata supaya hasilnya nanti tidak lengket saat dikeluarkan dari cetakan. Kalau seandainya Bunda tidak punya daun pisang untuk lapisan loyang, maka loyangnya cukup Bunda olesi saja dengan minyak secara merata. Nah, ini loyangnya udah siap digunakan, jadi bisa kita sisihkan dulu ya. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 500 gram tepung ketan. Untuk merek tepung ketannya bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian, tambahkan gula pasir, saya gunakan sebanyak 470 gram. Tambahkan juga 1 saset agar-agar plain. Lalu, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Kemudian, semua bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur dengan rata. Jika semua bahan keringnya sudah tercampur dengan rata, selanjutnya tambahkan santan sebanyak 900 ml. Tambahkan santan secara bertahap. Untuk santan yang saya gunakan ini diambil dari 1 butir kelapa tua ukuran besar. Selanjutnya, bahan kering dan santan kita aduk hingga tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Jika seandainya Bunda suka manis, untuk takaran gulanya bisa ditambah lagi atau bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Kalau adonannya sudah cukup tercampur rata seperti ini, kemudian tinggal tuangkan sisa santan yang tadi. Lanjut, kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah kembali tercampur dengan rata dan sudah siap untuk digunakan. Untuk langkah selanjutnya, tinggal tuangkan adonan yang sudah selesai kita buat tadi ke dalam wajan anti lengket, dan ini tidak perlu disaring ya bun. Jika semua adonannya sudah selesai dituangkan ke dalam wajan, selanjutnya tinggal kita panaskan di atas kompor. Kemudian ini tinggal kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Jika adonannya sudah mulai mengental seperti ini, api kompor bisa dikecilkan supaya hasilnya tidak gampang gosong. Kemudian ini terus kita aduk kembali hingga matang. Bikin kue tradisional yang satu ini memang melelahkan ya bun, karena kita masaknya harus sambil terus diaduk. Untuk waktu yang saya gunakan dalam memasak kue tradisional ini, saya habiskan sekitar 65 menit dari awal wajan dipanaskan. Jadi, adonannya ini terus kita masak sambil terus dibolak-balik seperti ini, karena adonannya sudah mulai berat, jadi saya ganti menggunakan centong nasi. Supaya nanti hasilnya tidak gampang basi, jadi ini kita masak sampai beneran matang. Untuk tandanya, adonannya sudah mengeluarkan minyak seperti ini ya bun, dan kelihatan sudah mengkilat. Nah, jadi ini udah cukup dan juga sudah matang ya bun. Selanjutnya tinggal kita pindahkan ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi. Pindahkan adonan ke dalam cetakan selagi masih panas. Kemudian ini tinggal kita ratakan dan dipadatkan serapi mungkin. Jadi untuk meratakan adonan ini, usahakan kondisinya masih dalam keadaan panas supaya permukaannya lebih rata ya. Jika dirasa sudah cukup rata, ini bisa kita diamkan dulu di suhu ruang sampai benaran dingin dan juga ngeset. Setelah didiamkan beberapa jam, ini adonannya sudah ngeset, kemudian ini sudah bisa kita keluarkan dari cetakan.
Sebelum dikeluarkan dari cetakan, bagian pinggiran loyangnya bisa kita sisir dulu menggunakan spatula seperti ini, mana tahu ada bagian yang bocor. Sebelum dikeluarkan dari cetakan, permukaannya bisa kita lapisi menggunakan plastik dulu kayak gini, atau bisa juga menggunakan daun pisang, baru kemudian kita balik. Sekarang kita akan keluarkan dari cetakan, jadi cetakannya bisa kita angkat secara pelan-pelan, ternyata hasilnya tidak lengket sama sekali di loyang ya. Selanjutnya, lapisan daun pisangnya bisa kita lepas. Oh iya, ketika mengeluarkan dari cetakan, pastikan sudah dalam keadaan beneran dingin. Kemudian, untuk lapisan daun pisangnya, sebelum digunakan, pastikan sudah diolesi dengan minyak secara merata ya bun. Nah, ini sepertinya tadi ada bagian yang kurang merata saya olesi dengan minyak, jadi hasilnya agak sedikit lengket. Jika seandainya Bunda mau hasilnya lebih tebal dari ini, untuk cetakannya Bunda bisa gunakan ukuran loyang yang lebih kecil dari ini. Untuk memotong dodol bisa menggunakan scraper atau juga bisa menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik. Kemudian untuk besar kecilnya potongan bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Nah, ketika dodolnya dipotong seperti ini, teksturnya berasa legit sekali. Jadi, dodolnya ini mau saya potong seperempat bagian saja dulu, dan untuk hasilnya seperti ini ya. Kelihatan ini teksturnya beneran sangat lembut, legit, dan juga kenyal. Kemudian, potongan yang seperempat bagian tadi mau saya potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Jika Bunda mau hasilnya tidak terlalu legit seperti ini, untuk penggunaan tepungnya bisa juga di-mix menggunakan tepung beras biasa. Tapi untuk teksturnya saya lebih suka yang legit dan kenyal seperti ini. Nah, ini hasil dodol ketan putihnya. Setelah dipotong-potong, kelihatan sangat lembut sekali ya bun. Untuk teksturnya berasa juga sangat kenyal. Ternyata bikin dodol menggunakan beras ketan putih juga bisa ya bun, dan hasilnya juga tidak kalah enak. Saya cobain dulu, bismillah. Masya Allah, ini rasanya sangat lembut, kenyal, dan juga legit. Untuk manisnya pun juga sangat pas. Jadi, tunggu apa lagi bun? Bunda harus coba resep dodol ketan putihnya ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.